أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sadaqallahul Adzim. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu di bulan suci Rajab. Mari bersama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan iman dan Islam. Semoga kenikmatan iman dan Islam ini bisa kita bawa sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya tidak lupa, marilah kita senantiasa sanjungkan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yaitu adilul Islam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang kita sudah sampai di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di tanggal 27 Rajab, yaitu bertepatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab ini, dan kita disampaikan nanti sampai dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah kami di bulan Rajab ini, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban nanti, serta sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan yang penuh keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang senantiasa dinanti-nanti oleh umat Islam sampai dengan datangnya bulan suci Ramadan. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tetapi kita tidak lupa dengan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah bencana di Aceh, di Sumatera Barat, dan di sekitarnya. Kita turut berbela sungkawa atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Semoga mereka diwafatkan oleh Allah dalam keadaan syahid, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan surganya dan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah bencana kepada umat manusia? Siapa yang harus disalahkan dalam bencana alam yang ditimpakan oleh saudara-saudara kita? Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, itu semua disebabkan karena perbuatan ulah manusia itu sendiri. Hutan ditebangin, pohon-pohon digundulin, tanah dikeruk habis,
sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana yang seolah-olah tidak pernah henti. Dan itu ternyata akibat dari perbuatan manusia itu sendiri yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada ulama yang sebagai warasatul anbiya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencananya. Maka dari itu, di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah menurunkan keberkahan yang turun dari langit dan dari bumi. Karena itu adalah sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada umat manusia, kepada hambanya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada hambanya, dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, pasti Allah akan limpahkan kepadanya keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu juga sebaliknya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari atas perintah Allah Subhanahu wa taala, hobinya bermaksiat, maka yang Allah turunkan adalah bencana yang seolah-olah tidak pernah henti. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan keberkahan dari langit dan dari bumi, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ketika semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan kita dari bencana yang Allah turunkan. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kedurhakaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan para ulama yang sebagai warasatul anbiya, yang mengajarkan kepada kita tentang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa balasan ketika seseorang sudah jauh dari para ulama? Jauh sebagai para ulama sebagai warasatul anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda 14 abad yang lalu, akan datang suatu masa kepada umatku nanti di mana mereka lari dari ajaran para ulama dan para fuqaha. Para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lari. Ketika umat sudah jauh dari para ulama, hobinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah. Musibah yang pertama yang Allah timpakan kepada umat yang sudah jauh daripada agama, jauh daripada ulama. Yang pertama, ullaha yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah akan menghapus keberkahan yang turun dari langit dan dari bumi. Allah akan mencabut keberkahan di dalam kampungnya, di dalam keluarganya, bahkan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, ketika umat sudah lari, sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha. Maka dari itu,
supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada keluarga kita, kepada kampung kita, kepada negara kita. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang setiap hari, setiap saat kita lakukan. Ketika kita mampu dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis-majelis taklim, melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menurunkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan negara kita sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang aman, negara yang damai, negara yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan-keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan musibah yang kedua yang Allah turunkan kepada umat yang sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha, yusalitullah ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak pernah peduli kepada umatnya, pemimpin yang hanya mementingkan pribadi dan golongannya, dan pemimpin yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak amanah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan keberkahannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan musibah yang bertubi-tubi. Tetapi kita masih punya harapan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan pemimpin yang adil, pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang mempunyai sifat amanah, pemimpin yang mempunyai sifat sidik, pemimpin yang mempunyai sifat tabligh, dan pemimpin yang mempunyai sifat fatonah, pemimpin yang sudah dicontohkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pemimpin yang adil, pemimpin yang mempunyai sifat seperti Rasul, Allah pasti akan menurunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita sehingga Allah menurunkan pemimpin yang adil, pemimpin yang sidik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh, dan pemimpin yang fatonah yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kalinya Allah akan menurunkan musibah ketika umat sudah jauh dari para ulama dan para fuqaha. Umat sudah lari dari agamanya. Dan musibah yang ketiga ini adalah musibah yang terbesar bagi kita. Yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Allah akan mencabut mereka dari dunia tanpa membawa iman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ketika kita sudah lari dari para ulama dan para fuqaha, sudah tidak lagi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita, akan mencabut kita dari dunia tanpa membawa iman. Padahal seseorang yang ketika dicabut oleh Allah dari dunia ini tanpa membawa iman, jangan mengharap kita untuk bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita yang tertinggi bagi kita sebagai orang beriman adalah mampu dan bisa mendapatkan ridho dari Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi nanti kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan wafat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan dari para ulama. Barang siapa yang berdoa di hari Jumat terakhir di bulan Rajab, pasti Allah akan kabulkan doa tersebut. Dan doa yang telah diajarkan oleh para ulama, kalimatnya adalah Ahmad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, dan dibaca ketika sang khatib duduk di antara dua khutbah sebanyak 35 kali. Jadi ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dan doa kita diijabah oleh Allah, silakan saya kasih kesempatan 1 sampai 2 menit untuk membaca Ahmad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Barakallahu lana fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari kita ambil sedikit kesimpulan dari khutbah yang pertama. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya dari langit maupun dari bumi. Keluarga kita, kampung kita, negara kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, dan pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita sampai dengan akhir hayat kita. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من العفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kalau penumpangnya banyak kan